Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk semua sahabat channel Lansia Sehat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan penuh semangat. Bagi yang sedang beristirahat di rumah, semoga selalu diberi ketenangan hati. Bagi yang sedang menjalani pengobatan, semoga Allah segera berikan kesembuhan. Dan bagi yang masih aktif berkegiatan, semoga langkah kita selalu diberkahi dan bermanfaat untuk banyak orang. Sahabat Lansia Sehat, seperti biasa saya ingin tahu kabar kalian semua. Dari kota mana menonton video ini? Umurnya sekarang berapa? Bagaimana kondisi kesehatannya akhir-akhir ini? Coba tulis di kolom komentar, supaya kita bisa saling menyapa dan memberi semangat satu sama lain. Karena di channel ini, kita tidak hanya bicara soal penyakit dan obat, tapi juga tentang bagaimana menjaga semangat hidup di usia emas agar tetap bahagia, aktif, dan bermanfaat. Hari ini, kita akan membahas salah satu tanaman yang mungkin sering tumbuh di halaman rumah, tapi jarang kita sadari betapa berharganya daun ini. Tanaman ini sudah digunakan sejak zaman nenek moyang, namun perlahan mulai terlupakan karena kita lebih sering memilih obat modern yang dijual di apotek. Padahal, daun ini menyimpan sejuta manfaat bagi kesehatan, terutama untuk kita yang sudah memasuki usia lanjut. Ya, sahabat Lansia Sehat, tanaman itu adalah daun sirih. Mungkin sebagian dari Anda pernah melihat ibu atau nenek zaman dulu suka mengunyah sirih. Waktu kecil, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa ya mereka suka mengunyah daun itu? Dan kita hanya tahu bahwa itu kebiasaan orang tua dulu. Tapi ternyata, di balik kebiasaan sederhana itu, ada alasan ilmiah yang kuat. Daun sirih memiliki kandungan aktif yang luar biasa, yang kini mulai diteliti kembali oleh dunia kedokteran modern. Sebagai seorang dokter, saya sering menemukan pasien lansia yang mulai tertarik kembali dengan pengobatan alami. Mereka ingin mencari cara yang aman, murah, tapi tetap efektif untuk menjaga kesehatan. Salah satu bahan yang sering saya sarankan untuk mereka adalah air rebusan daun sirih. Mengapa? Karena daun sirih bukan sekadar ramuan tradisional. Ia adalah sumber alami antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi yang dapat membantu tubuh melawan berbagai gangguan, mulai dari infeksi mulut, gangguan pencernaan, sampai masalah tekanan darah. Tapi sebelum kita masuk ke penjelasan ilmiah, mari kita renungkan sejenak. Usia lanjut bukan berarti tubuh harus lemah. Justru di masa inilah kita harus lebih bijak dalam menjaga kesehatan. Banyak lansia yang kini menyesal karena terlalu lama bergantung pada obat kimia tanpa memperhatikan pola hidup dan asupan alami. Padahal tubuh kita diciptakan dengan kemampuan untuk pulih, asalkan diberi dukungan yang tepat. Salah satunya dengan memanfaatkan tanaman herbal seperti daun sirih. Bayangkan, sahabat Lansia Sehat, sehelai daun sirih yang tumbuh di halaman rumah bisa membantu menurunkan tekanan darah, memperlancar pernapasan, menjaga kebersihan mulut, hingga menenangkan pikiran. Semua itu bukan sekadar cerita turun-temurun, tapi sudah dibuktikan dalam berbagai penelitian medis. Saya masih ingat satu kisah pasien saya bernama Pak Sumarno, usia 67 tahun, pensiunan guru di daerah Klaten. Beliau datang dengan keluhan sering pusing, nafas terasa sesak, dan mulutnya sering terasa asam. Setelah pemeriksaan, ternyata masalah utamanya bukan penyakit berat, tapi peradangan ringan pada saluran napas dan gangguan pencernaan akibat bakteri. Saya tidak langsung memberikan obat kimia, tapi saya minta beliau untuk mencoba terapi alami dengan rebusan daun sirih 2 kali seminggu. Hasilnya sungguh luar biasa. Dalam 2 minggu, keluhannya mulai berkurang. Nafasnya terasa lega, tidur lebih nyenyak, dan yang paling menarik, tekanan darahnya mulai stabil tanpa harus menambah dosis obat. Saat kontrol, beliau berkata, "Dok, saya baru sadar ternyata yang alami itu bisa sekuat ini." Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Dari situ saya semakin yakin bahwa ilmu modern tidak seharusnya meniadakan kebijaksanaan leluhur, tapi justru menyatukannya. Karena seringkali, yang disebut pengobatan tradisional sebenarnya adalah bentuk kecerdasan alami manusia dalam memahami tubuhnya sendiri. Dan daun sirih adalah salah satu contohnya. Bagi sahabat Lansia Sehat yang mungkin punya masalah seperti bau mulut, gusi berdarah, atau gangguan pencernaan ringan, jangan buru-buru mencari obat kimia. Coba kenali dulu bagaimana cara kerja daun sirih. Di bab-bab berikutnya, kita akan bahas tuntas kandungan ilmiah di dalamnya, bagaimana cara mengolahnya, manfaat nyatanya bagi tubuh, hingga testimoni dari para lansia yang sudah merasakan khasiatnya secara langsung. Namun sebelum kita lanjut, saya ingin mengingatkan bahwa menjaga kesehatan tidak cukup hanya dengan ramuan herbal.
Keseimbangan adalah kunci. Pola makan, istirahat yang cukup, dan pikiran yang tenang juga berperan besar dalam menentukan kualitas hidup kita di usia lanjut. Daun sirih hanyalah salah satu bagian kecil dari perjalanan besar menuju hidup sehat alami. Jadi, bagi Anda yang sedang menonton video ini sambil beristirahat di kursi santai, atau mungkin sedang menemani cucu bermain, izinkan saya menemani Anda dengan pembahasan yang sederhana tapi bermakna. Kita akan membuka lembar demi lembar pengetahuan tentang daun sirih, tanaman yang tampak biasa, tapi ternyata memiliki kekuatan luar biasa untuk tubuh manusia. Di bab selanjutnya, kita akan mengenal lebih dekat sejarah dan makna daun sirih dalam budaya serta dunia pengobatan. Anda akan terkejut mengetahui betapa pentingnya daun ini bagi masyarakat sejak ratusan tahun lalu, bahkan sebelum ada istilah antibiotik. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di channel Lansia Sehat, karena perjalanan menuju hidup sehat alami baru saja dimulai. Sahabat Lansia Sehat, pernahkah Anda memperhatikan tanaman merambat yang tumbuh subur di pekarangan rumah atau pagar bambu? Tanaman itu tidak lain adalah daun sirih. Dulu, hampir di setiap rumah orang tua kita ada tanaman ini. Bahkan menjadi pemandangan umum saat nenek-nenek duduk santai di teras sambil menyimpan bungkusan kecil berisi sirih, kapur, pinang, dan gambir di sudut kain jaritnya. Mereka mengunyahnya perlahan-lahan sambil berbincang. Waktu itu, kita mungkin hanya mengira itu kebiasaan orang tua yang kuno. Tapi semakin kita telusuri, semakin tampak jelas bahwa daun sirih bukan hanya sekadar kebiasaan turun-temurun, melainkan bentuk kecerdasan lokal dalam menjaga kesehatan secara alami. Sirih bukan tanaman biasa. Dalam kebudayaan Indonesia, daun sirih memiliki nilai simbolik yang tinggi. Ia sering digunakan dalam upacara adat, seperti pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga dalam sesajen doa. Mengapa demikian? Karena sirih dianggap suci, membersihkan, dan membawa berkah. Bahkan dalam budaya Jawa, ada istilah nginang, yaitu tradisi mengunyah sirih sebagai simbol kesopanan, penghormatan, dan juga bentuk menjaga kesehatan mulut. Tradisi ini ada di berbagai daerah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, masing-masing dengan caranya sendiri. Namun sayangnya, di era modern ini, daun sirih mulai ditinggalkan. Anak muda lebih tertarik dengan minuman bersoda dan produk kimia modern yang dianggap lebih praktis. Sementara para lansia pun banyak yang melupakan kebiasaan lama dan menggantinya dengan berbagai suplemen yang justru membebani tubuh jika dikonsumsi jangka panjang. Inilah yang membuat kita perlu kembali melihat warisan nenek moyang kita. Menurut catatan sejarah, daun sirih sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu sebagai tanaman obat. Di India, sirih disebut paan dan telah digunakan dalam Ayurveda, sistem pengobatan kuno yang diakui dunia. Di Cina, tanaman ini dikenal sebagai salah satu ramuan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi berbagai jenis infeksi. Bahkan di Eropa, saat zaman kolonial, para penjelajah mencatat bahwa orang-orang Nusantara memiliki kesehatan mulut yang baik karena rajin mengunyah daun sirih. Tak hanya dalam budaya, dunia medis modern pun mulai melirik kembali daun sirih. Beberapa rumah sakit di India dan Indonesia sudah mulai mengembangkan terapi berbasis herbal, dan daun sirih termasuk salah satu bahan yang diutamakan karena sifatnya yang antiseptik dan aman bagi tubuh. Sebuah penelitian dari Universitas Gadjah Mada menyebutkan bahwa ekstrak daun sirih mampu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab radang gusi dan sariawan. Sementara penelitian dari IPB menyebutkan bahwa daun sirih efektif menurunkan kadar gula darah dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Bahkan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, Indonesia telah mengakui daun sirih sebagai salah satu tanaman yang aman untuk digunakan sebagai obat herbal terbatas. Ini berarti, sirih tidak hanya berdasarkan kepercayaan turun-temurun, tapi juga telah mendapatkan pengakuan ilmiah dan legalitas dari lembaga kesehatan resmi. Lalu, apa yang membuat daun sirih begitu istimewa? Salah satunya adalah kandungan zat aktif yang tidak dimiliki banyak tanaman lain. Di balik warnanya yang hijau mengilap dan aroma khas yang kuat, terdapat senyawa yang mampu membunuh kuman, mengurangi peradangan, hingga membantu menstabilkan fungsi organ dalam. Kita akan bahas satu persatu kandungan ini pada bab berikutnya secara rinci. Tapi sebelum itu, mari kita renungkan sejenak. Sahabat Lansia Sehat, ketika dunia modern sedang sibuk mencari obat yang ampuh dan cepat, para peneliti justru mulai kembali ke alam. Mereka menyadari bahwa semakin canggih obat, semakin tinggi pula risiko efek sampingnya. Sementara tanaman seperti daun sirih, jika digunakan dengan tepat dan bijak, justru mampu memberikan hasil maksimal tanpa membebani tubuh kita, terutama bagi yang sudah memasuki usia lanjut. Usia emas adalah masa di mana tubuh kita memerlukan perawatan yang lembut,
aman, dan tidak mengganggu sistem tubuh lainnya. Banyak lansia yang menderita bukan karena penyakit berat, tapi karena obat-obatan yang dikonsumsi terus-menerus menyebabkan beban pada hati, ginjal, dan lambung. Inilah sebabnya mengapa daun sirih sangat cocok digunakan sebagai bagian dari pola hidup sehat lansia. Ia bersifat gentle, namun efektif. Sahabat lansia sehat yang budiman, Anda tidak perlu menunggu sakit dulu untuk mencoba khasiat daun sirih. Banyak dari kita yang berpikir bahwa pengobatan hanya dilakukan saat tubuh mulai lemah. Padahal, dalam prinsip pengobatan alami, menjaga lebih baik daripada mengobati. Jika kita bisa mencegah infeksi, menjaga tekanan darah tetap stabil, dan membersihkan racun tubuh dengan cara yang mudah dan murah, mengapa harus menunggu sampai jatuh sakit? Dan jangan bayangkan bahwa menggunakan daun sirih itu repot. Kita tidak perlu menyiapkan alat laboratorium atau membeli alat mahal. Cukup petik beberapa helai daun sirih segar dari halaman rumah, cuci bersih, dan rebus dengan air secukupnya. Minum secara teratur, dan rasakan perbedaannya dalam beberapa minggu. Tentu saja, tidak semua masalah kesehatan bisa diselesaikan hanya dengan sirih. Tapi bila kita kombinasikan dengan pola makan sehat, olahraga ringan, tidur cukup, dan pikiran yang tenang, daun sirih akan menjadi sahabat terbaik tubuh kita. Saya sering mengatakan kepada pasien saya, obat terbaik bukan yang paling mahal, tapi yang paling tepat dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dan seringkali, jawabannya ada di sekitar kita, tumbuh di halaman rumah, diwariskan oleh nenek moyang, dan ditunggu oleh tubuh kita yang merindukan keseimbangan alami. Di bab selanjutnya, kita akan mulai masuk ke dunia ilmiah. Saya akan ajak sahabat lansia sehat menyelami kandungan zat aktif di dalam daun sirih, satu persatu. Bukan hanya nama-nama rumit, tapi penjelasan sederhana yang bisa dimengerti oleh siapa saja, termasuk yang tidak punya latar belakang medis. Kita akan belajar bersama bahwa daun sirih bukan hanya harum dan hijau, tapi juga penuh kekuatan penyembuh yang bisa membantu kita menjaga kualitas hidup di usia emas. Jadi tetap bersama kami, karena perjalanan kita dalam memahami kekuatan alami daun sirih baru saja masuk ke tahap yang lebih dalam dan menarik. Sahabat lansia sehat, setelah kita mengenal kembali nilai historis dan budaya dari daun sirih, kini saatnya kita masuk lebih dalam ke bagian yang paling penting, kandungan aktif di dalam daun sirih dan bagaimana setiap unsur di dalamnya bekerja secara ilmiah untuk membantu tubuh kita, terutama tubuh para lansia yang sudah memerlukan perhatian khusus. Banyak yang belum tahu bahwa dalam sehelai daun sirih yang terlihat sederhana, tersembunyi kekayaan senyawa alami yang luar biasa. Bahkan, beberapa peneliti menyebut daun sirih sebagai apotek mini, karena kemampuannya menangani berbagai gangguan kesehatan, baik yang bersifat ringan maupun kronis. Kandungan aktif dalam daun sirih bukan hanya satu atau dua zat, tetapi kombinasi kompleks dari berbagai fitonutrien yang saling melengkapi. Mari kita bahas satu persatu. 1. Eugenol. Salah satu kandungan utama dalam daun sirih adalah eugenol. Ini adalah senyawa aromatik yang memiliki efek antiseptik, analgesik, pereda nyeri, dan antiinflamasi. Eugenol banyak ditemukan juga pada cengkeh. Namun dalam daun sirih, eugenol bekerja sebagai pelindung alami terhadap mikroorganisme penyebab infeksi. Bagi lansia yang sering mengalami sariawan, radang gusi, atau luka di rongga mulut, eugenol bisa membantu mempercepat proses penyembuhan. Ia bekerja dengan cara membunuh bakteri penyebab peradangan tanpa merusak jaringan sehat. Maka tidak heran jika air rebusan sirih sering digunakan untuk berkumur oleh para orang tua kita dulu. Ternyata ada dasar ilmiahnya. 2. Cafficol dan cafibetol. Kedua senyawa ini memiliki efek antibakteri dan anti jamur yang sangat kuat. Cafficol bisa menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya seperti Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Salmonella, yang sering menjadi penyebab diare atau infeksi pada saluran pencernaan. Sementara cafibetol, meskipun kurang dikenal di kalangan awam, sangat efektif untuk meredakan peradangan dan menghambat pertumbuhan jamur di permukaan kulit dan organ dalam. Ini menjelaskan mengapa sirih sering digunakan untuk mengobati gatal-gatal, ruam kulit, hingga bau badan yang disebabkan oleh pertumbuhan bakteri pada keringat. 3. Tanin. Senyawa tanin dalam daun sirih berperan penting sebagai astringen, zat yang mampu mengecilkan pori-pori, mengencangkan jaringan, dan membantu penyembuhan luka. Bagi lansia yang mengalami gangguan pencernaan ringan seperti diare atau perut kembung, tanin bekerja menenangkan dinding usus dan mengurangi iritasi pada saluran pencernaan. Selain itu, tanin juga efektif memperkuat gusi dan menghentikan pendarahan ringan di mulut. Inilah sebabnya mengapa nenek-nenek kita yang rajin mengunyah sirih dulu memiliki gigi dan gusi yang kuat walau tanpa perawatan gigi modern. 4. Flavonoid.
Daun sirih juga kaya akan flavonoid, sejenis antioksidan alami yang bertugas melawan radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang bisa merusak sel tubuh dan menjadi pemicu berbagai penyakit degeneratif, seperti kanker, penyakit jantung, dan Alzheimer. Bagi sahabat lansia sehat, kandungan flavonoid ini adalah kunci utama dalam memperlambat proses penuaan sel. Ia melindungi sel tubuh dari kerusakan, memperbaiki jaringan yang rusak, serta membantu meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan. 5. Alilpirocatechol. Ini adalah zat aktif yang bekerja sebagai antimikroba alami. Ia efektif membunuh bakteri dan jamur pada kulit maupun saluran pernapasan. Penelitian menunjukkan bahwa alilpirocatechol mampu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi saluran pernapasan atas, seperti batuk berdahak, tenggorokan gatal, dan pilek berkepanjangan. Tak heran jika banyak orang tua zaman dulu yang merebus daun sirih untuk diminum saat gejala flu mulai muncul. Mereka tidak tahu nama senyawanya, tapi tubuh mereka merasakan manfaatnya secara nyata. 6. Saponin. Saponin adalah zat alami yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan menjaga keseimbangan lemak dalam darah. Ia bekerja dengan cara mengikat kolesterol dalam sistem pencernaan dan membuangnya melalui feses. Bagi lansia yang memiliki riwayat hipertensi, kolesterol tinggi, atau jantung, keberadaan saponin dalam sirih sangat membantu menjaga keseimbangan metabolisme lemak dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. 7. Vitamin dan mineral. Meskipun bukan sumber utama, daun sirih juga mengandung beberapa vitamin penting seperti vitamin C, B1, dan B2, serta mineral seperti kalsium, zat besi, dan fosfor. Semua nutrisi ini dibutuhkan tubuh lansia untuk menjaga kesehatan tulang, daya tahan tubuh, serta memperkuat sistem saraf. 8. Minyak atsiri. Minyak atsiri dalam daun sirih inilah yang memberi aroma khas. Tapi bukan hanya aroma, minyak atsiri juga mengandung berbagai senyawa turunan fenol yang bersifat antibakteri, antivirus, dan menenangkan sistem saraf. Bagi lansia yang mudah cemas, susah tidur, atau mengalami tekanan darah tidak stabil akibat stres ringan, minyak atsiri dari daun sirih dapat membantu memberikan efek relaksasi secara alami. Sahabat lansia sehat, dari penjelasan di atas kita bisa melihat bahwa daun sirih bukan hanya sekadar tumbuhan biasa. Ia adalah paket lengkap yang mengandung berbagai senyawa aktif dengan fungsi menyeluruh, dari luar tubuh seperti kulit dan mulut, hingga organ dalam seperti paru-paru, jantung, dan sistem pencernaan. Bahkan bila dibandingkan dengan banyak suplemen di pasaran, daun sirih menawarkan manfaat yang setara tanpa bahan kimia tambahan. Tapi tentu saja, penggunaannya tetap harus bijak, tidak berlebihan, dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu. Pada bab selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang manfaat praktis dari daun sirih untuk kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menjaga kebersihan mulut dan kesehatan pernapasan. Dua bagian tubuh yang seringkali disepelekan, namun punya peran besar dalam menjaga kualitas hidup lansia. Tetap bersama kami, karena perjalanan kita mengenal rahasia alami daun sirih masih panjang dan penuh kejutan. Sahabat lansia sehat, setelah kita memahami kandungan aktif dalam daun sirih, kini saatnya kita membahas lebih spesifik bagaimana daun ini bekerja di tubuh kita. Fokus kita kali ini adalah dua bagian penting yang sering dianggap sepele tapi sangat berpengaruh pada kualitas hidup sehari-hari, terutama di usia lanjut, kesehatan mulut, dan sistem pernapasan. Banyak lansia yang mengeluhkan masalah mulut seperti bau mulut, sariawan yang tak kunjung sembuh, gusi mudah berdarah, hingga infeksi ringan di tenggorokan. Di sisi lain, gangguan pernapasan seperti batuk berkepanjangan, sesak napas, dan dahak yang sulit dikeluarkan juga menjadi keluhan umum. Hal-hal ini memang tampak kecil, tapi jika dibiarkan bisa menurunkan kualitas hidup secara perlahan. Nafas menjadi tidak lega, makanan terasa hambar, dan komunikasi pun terganggu karena tidak percaya diri akibat bau mulut atau suara serak. Disinilah daun sirih menunjukkan keunggulannya. 1. Mengatasi bau mulut dan menjaga kebersihan rongga mulut. Daun sirih sejak dahulu dikenal sebagai penyegar mulut alami. Kebiasaan nginang, mengunyah sirih, yang dulu dilakukan para nenek bukan tanpa alasan. Kandungan eugenol, caficol, dan minyak atsiri dalam daun sirih bekerja sebagai antibakteri kuat yang langsung menyerang bakteri penyebab bau mulut seperti Streptococcus mutans dan Porphyromonas gingivalis. Para dokter gigi pun mulai menyarankan berkumur dengan air rebusan sirih sebagai alternatif alami untuk menjaga kebersihan rongga mulut. Bahkan penelitian dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga membuktikan bahwa daun sirih lebih efektif dibandingkan beberapa merek obat kumur komersial dalam mengurangi plak dan jumlah bakteri jahat di mulut.
Cukup dengan merebus 5 lembar daun sirih dalam 300 ml air selama 10 menit, lalu gunakan air rebusan itu setelah dingin untuk berkumur pagi dan malam hari. Dalam waktu beberapa hari, bau mulut mulai berkurang dan mulut terasa lebih segar tanpa rasa terbakar seperti saat menggunakan obat kumur beralkohol. 2. Mencegah dan mengatasi radang gusi serta sariawan. Gusi berdarah saat menggosok gigi adalah tanda adanya peradangan atau infeksi ringan. Pada lansia, jaringan gusi memang mulai menipis dan lebih mudah luka. Disinilah peran tanin dalam daun sirih bekerja. Tanin adalah zat astringen yang bisa memperkuat jaringan mukosa dan menghentikan perdarahan ringan. Selain itu, kombinasi dengan flavonoid dan eugenol membantu mempercepat penyembuhan sariawan dan luka di dalam mulut. Ini sangat penting, karena jika tidak ditangani dengan tepat, infeksi ringan bisa menjalar ke saluran tenggorokan dan bahkan organ pernapasan bawah. Konsistensi penggunaan air rebusan sirih sebagai kumur dapat membantu menjaga kesehatan jaringan mulut secara menyeluruh. Bahkan ada beberapa panti lansia di Yogyakarta yang sudah mulai menerapkan terapi kumur daun sirih 2 kali seminggu untuk para penghuni usia lanjut, dan hasilnya cukup signifikan. 3. Membersihkan tenggorokan dan meredakan gatal pada saluran nafas. Gangguan saluran napas seperti tenggorokan gatal, batuk berdahak, dan suara serak bisa sangat mengganggu aktivitas harian. Banyak lansia yang sulit tidur karena dahak menumpuk atau merasa tidak nyaman saat berbicara. Sebagian besar dari keluhan ini disebabkan oleh infeksi ringan akibat bakteri atau virus, serta adanya lendir berlebih yang tidak dapat dikeluarkan sempurna karena daya dorong paru mulai melemah seiring usia. Minyak atsiri dalam daun sirih memiliki efek ekspektoran, artinya mampu membantu pengeluaran lendir atau dahak dari saluran napas. Jika dikonsumsi dalam bentuk air rebusan hangat, daun sirih bisa membantu meredakan tenggorokan gatal dan melancarkan pernapasan. Caranya cukup sederhana. Rebus 5-7 lembar daun sirih segar, bisa ditambah sedikit jahe dan madu jika perlu. Minum air rebusannya saat masih hangat di pagi hari, dan rasakan sensasi lega yang muncul di dada dan tenggorokan. Ini sangat berguna bagi lansia yang punya kebiasaan batuk ringan tapi berkepanjangan. 4. Mencegah infeksi saluran pernapasan atas. Pada lansia, sistem kekebalan tubuh cenderung melemah, sehingga rentan terkena infeksi saluran napas atas seperti pilek, flu, dan batuk. Terlebih jika sering terpapar udara dingin, kipas angin, atau AC yang tidak bersih. Kandungan alil pirocatechol dalam daun sirih mampu membunuh mikroorganisme penyebab infeksi saluran napas, seperti Haemophilus influenzae dan Streptococcus pneumoniae. Maka dari itu, minum air rebusan sirih 2-3 kali seminggu dapat membantu meningkatkan ketahanan tubuh terhadap serangan infeksi ringan, tanpa perlu terlalu sering mengonsumsi antibiotik yang bisa mengganggu flora normal tubuh. 5. Mengurangi bau badan dan keringat berlebih. Meskipun tidak termasuk langsung ke dalam kategori pernapasan, bau badan yang disebabkan oleh keringat berlebih dan bakteri juga bisa berpengaruh pada rasa percaya diri. Kandungan antimikroba dalam sirih membantu menekan pertumbuhan bakteri di permukaan kulit yang menyebabkan bau tak sedap. Bagi lansia yang masih aktif beraktivitas dan mudah berkeringat, bisa menggunakan air rebusan sirih sebagai air bilasan saat mandi. Atau rendam kain kecil dalam air sirih lalu kompreskan di ketiak dan lipatan tubuh lainnya. Hasilnya terasa dalam beberapa hari, tubuh terasa lebih segar, dan bau tak sedap berkurang secara alami. Sahabat lansia sehat, semua manfaat ini tidak akan terasa jika kita hanya mendengar dan tidak mencoba. Namun perlu diingat, meskipun daun sirih tergolong aman, penggunaannya tetap harus sesuai dosis dan kebutuhan. Jangan digunakan berlebihan karena efeknya bisa menyebabkan mulut kering atau iritasi pada sebagian orang yang sensitif. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang manfaat daun sirih untuk organ dalam, terutama jantung, pencernaan, tekanan darah, dan kadar gula. Semua itu sangat relevan dengan kondisi umum yang sering dialami oleh para lansia, dan akan kita kupas tuntas satu persatu. Terus ikuti video ini sampai selesai, karena manfaat daun sirih bukan hanya pada bagian luar tubuh, tapi juga menyentuh ke dalam dan memperkuat organ-organ penting yang menjaga kelangsungan hidup kita. Sahabat lansia sehat, tubuh kita di usia lanjut ibarat mesin yang telah bekerja keras selama puluhan tahun. Organ-organ seperti jantung, lambung, usus, hati, ginjal, dan pankreas mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Metabolisme melambat, tekanan darah mudah naik, kadar gula mudah melonjak, dan sistem pencernaan pun lebih sensitif dari sebelumnya. Maka dari itu, perawatan terhadap organ dalam dan sistem metabolisme menjadi kunci utama untuk menjaga kualitas hidup di usia emas. Dan disinilah daun sirih kembali menunjukkan potensinya.
Bukan hanya untuk rongga mulut atau kulit luar, tapi juga sebagai sahabat bagi organ-organ penting di dalam tubuh. Mari kita bahas satu persatu bagaimana kandungan aktif dalam daun sirih bekerja secara ilmiah dalam mendukung fungsi-fungsi organ vital pada lansia. 1. Menstabilkan tekanan darah. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah salah satu penyakit yang paling umum di kalangan lansia. Banyak yang harus minum obat darah tinggi setiap hari, namun sering mengeluh karena efek samping seperti pusing, lemas, atau jantung berdebar. Salah satu penyebab utama hipertensi adalah penyempitan pembuluh darah akibat peradangan ringan yang tidak disadari. Disinilah manfaat antiinflamasi dari eugenol dan flavonoid dalam daun sirih berperan. Senyawa ini membantu melebarkan pembuluh darah secara alami, mengurangi tekanan di dinding arteri, dan memperbaiki elastisitas pembuluh darah. Minum air rebusan daun sirih secara rutin, misalnya 2 kali seminggu, bisa membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Tentu saja ini bukan pengganti obat medis, tetapi sebagai pendamping yang aman dan alami untuk membantu tubuh bekerja lebih seimbang. 2. Mengontrol kadar gula darah. Banyak lansia yang mengalami diabetes tipe 2 karena pola makan yang tidak terkontrol di masa muda. Pada fase lanjut, kadar gula darah yang tinggi bisa merusak saraf, ginjal, mata, dan jantung. Oleh karena itu, pengelolaan gula darah menjadi perhatian utama. Daun sirih mengandung senyawa seperti saponin dan tanin yang membantu menurunkan penyerapan glukosa di usus. Selain itu, flavonoid dalam sirih mampu meningkatkan sensitivitas insulin, hormon yang mengatur kadar gula darah dalam tubuh. Dalam beberapa uji laboratorium pada hewan percobaan, ekstrak daun sirih terbukti mampu menurunkan kadar glukosa darah secara signifikan. Meskipun penelitian pada manusia masih terus dikembangkan, banyak lansia yang mengaku merasa lebih stabil dan ringan setelah rutin mengonsumsi air rebusan sirih. 3. Melindungi dan mendukung fungsi hati. Hati adalah organ yang bertugas menyaring racun, mengatur metabolisme lemak dan gula, serta memproduksi enzim penting. Namun, pada usia lanjut, fungsi hati mulai menurun. Pola makan yang buruk, konsumsi obat berlebihan, dan paparan racun lingkungan bisa mempercepat kerusakan hati. Senyawa antioksidan dalam daun sirih, seperti flavonoid dan tanin, membantu melindungi sel-sel hati dari kerusakan oksidatif. Ia juga berperan dalam regenerasi sel hati dan mempercepat proses detoksifikasi. Dengan hati yang bersih dan kuat, tubuh akan terasa lebih segar, tidak mudah lelah, dan nafsu makan lebih stabil. 4. Memperlancar sistem pencernaan. Masalah pencernaan seperti sembelit, perut kembung, dan asam lambung naik adalah keluhan umum pada lansia. Daun sirih memiliki sifat karminatif, membantu mengeluarkan gas dari saluran pencernaan dan menenangkan otot usus. Kandungan minyak atsiri dan saponin dalam sirih juga bekerja sebagai antimikroba yang membantu menjaga keseimbangan flora usus. Ini penting, karena gangguan flora usus bisa menyebabkan perut rasa begah, mual, dan bahkan mempengaruhi mood secara keseluruhan. Dengan minum air rebusan daun sirih secara rutin, banyak lansia yang merasakan perubahan. Buang air besar jadi lebih lancar, tidak mudah kembung, dan lambung terasa lebih nyaman. 5. Meningkatkan fungsi ginjal. Ginjal adalah organ yang sangat penting namun sering terlupakan. Ia bekerja menyaring darah dan membuang limbah melalui urin. Namun banyak lansia yang mengalami penurunan fungsi ginjal akibat tekanan darah tinggi, diabetes, atau konsumsi obat jangka panjang. Daun sirih memiliki efek diuretik ringan, artinya membantu melancarkan pengeluaran urin. Ini membantu meringankan kerja ginjal dan mencegah penumpukan cairan yang bisa menyebabkan bengkak di kaki dan pergelangan. Selain itu, sifat antibakteri daun sirih membantu mencegah infeksi saluran kemih yang cukup sering terjadi pada lansia, terutama wanita. Namun, penting untuk diingat bahwa daun sirih bukan obat untuk gagal ginjal. Ia hanya bisa digunakan sebagai pelengkap untuk menjaga kesehatan ginjal secara preventif, bukan sebagai terapi utama pada kerusakan ginjal kronis. 6. Menurunkan risiko pembentukan plak kolesterol. Kolesterol tinggi adalah faktor risiko utama penyakit jantung, stroke, dan sumbatan pembuluh darah. Salah satu cara untuk menurunkan kolesterol adalah dengan menurunkan peradangan dan menghambat proses oksidasi lemak jahat, LDL, dalam darah. Antioksidan dalam daun sirih bekerja dengan cara menetralkan radikal bebas yang menyebabkan oksidasi LDL. Selain itu, tanin dan saponin membantu menurunkan kadar kolesterol total dengan menghambat penyerapan lemak di usus dan meningkatkan ekskresi melalui feses. Lansia yang memiliki riwayat kolesterol tinggi bisa mencoba mengombinasikan air rebusan sirih dengan pola makan rendah lemak dan olahraga ringan
agar efeknya semakin terasa. Sahabat lansia sehat, semua manfaat ini tentu tidak akan bekerja jika hanya kita ketahui tanpa praktik. Daun sirih memang bukan obat ajaib yang sekali minum langsung menyembuhkan, tetapi jika dikonsumsi secara rutin dan teratur, ia akan bekerja perlahan-lahan memperbaiki sistem tubuh dari dalam. Namun perlu diingat, setiap tubuh berbeda. Bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat rutin dari dokter, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu sebelum mengonsumsi ramuan herbal secara intensif. Gunakan dengan bijak, sebagai pendamping, bukan sebagai pengganti terapi utama. Di bab selanjutnya, kita akan membahas bagaimana daun sirih bisa membantu menjaga kesehatan kulit, mempercepat penyembuhan luka, dan mendukung perawatan tubuh harian bagi lansia. Karena kesehatan bukan hanya dari dalam, tapi juga dari luar, dan daun sirih memiliki manfaat besar di kedua sisi tersebut. Sahabat lansia sehat, kita semua tentu ingin tetap merasa bersih, segar, dan nyaman dalam beraktivitas sehari-hari, meskipun usia sudah memasuki kepala 6, 7, bahkan 8. Kenyamanan tubuh tidak hanya berasal dari organ dalam yang sehat, tetapi juga dari kulit yang bersih, luka yang cepat sembuh, dan tubuh yang bebas dari gangguan luar seperti gatal, ruam, atau bau tak sedap. Dan dalam hal ini, daun sirih kembali menunjukkan manfaat luar biasa yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat umum. Kulit adalah organ terluar tubuh yang menjadi benteng pertama terhadap berbagai ancaman dari luar, baik itu bakteri, jamur, virus, maupun iritasi fisik. Namun seiring bertambahnya usia, daya tahan kulit menurun. Kulit menjadi lebih tipis, lebih mudah lecet, lebih lama sembuh, dan lebih rentan terhadap infeksi. Oleh karena itu, menjaga kesehatan kulit menjadi sangat penting, terutama bagi lansia yang mungkin sering mengalami luka kecil, gatal, atau biang keringat yang membandel. Mari kita bahas satu persatu bagaimana daun sirih berperan dalam menjaga kesehatan kulit dan membantu perawatan tubuh bagi sahabat lansia sehat semua. 1. Menyembuhkan luka kecil dan lecet ringan. Di usia lanjut, kulit menjadi lebih rapuh dan mudah mengalami luka, entah karena garukan, benturan ringan, atau tekanan dari sepatu dan pakaian. Luka yang pada usia muda bisa sembuh dalam 1 atau 2 hari, pada lansia bisa bertahan hingga berminggu-minggu, bahkan berisiko infeksi jika tidak dirawat dengan benar. Daun sirih memiliki kandungan tanin dan flavonoid yang membantu menghentikan perdarahan ringan dan mempercepat regenerasi jaringan kulit. Sifat antiseptiknya juga mencegah luka terinfeksi oleh bakteri. Caranya cukup sederhana. Ambil beberapa lembar daun sirih segar, cuci bersih, lalu rebus sebentar. Setelah agak hangat, tempelkan pada luka kecil atau kompres dengan kain bersih yang direndam dalam air rebusan sirih. Lakukan ini 2 kali sehari hingga luka mengering. Beberapa lansia yang mencoba cara ini mengaku luka mereka lebih cepat kering dan tidak meninggalkan rasa gatal seperti saat menggunakan salep tertentu yang berbahan kimia. 2. Mengatasi gatal dan ruam kulit. Gatal-gatal yang muncul di malam hari, ruam di lipatan tubuh, atau biang keringat adalah keluhan yang sangat umum pada lansia. Keringat berlebih, udara lembab, atau kebersihan tubuh yang kurang optimal bisa menjadi pemicunya. Jika tidak segera ditangani, rasa gatal bisa memicu garukan berulang yang justru merusak lapisan kulit dan mengundang infeksi. Air rebusan daun sirih dapat digunakan sebagai air bilasan mandi atau untuk mengompres bagian yang gatal. Kandungan antibakteri dan anti jamurnya membantu mengatasi penyebab gatal tanpa mengiritasi kulit. Bahkan dalam beberapa produk sabun antiseptik herbal, daun sirih dijadikan bahan utama karena efektivitasnya melawan jamur penyebab gatal seperti Candida albicans dan Tinea. Pengalaman dari Bu Sumarni, seorang lansia berusia 72 tahun dari Mojokerto, membuktikan manfaat ini. Beliau sering mengalami gatal di sela-sela jari kaki akibat lembab dan sering tertutup kaus kaki. Setelah menggunakan air rendaman sirih selama seminggu, gatalnya hilang tanpa perlu salep. 3. Mengurangi bau badan secara alami. Bau badan pada lansia seringkali terjadi akibat perubahan hormon, penurunan fungsi kelenjar, dan pertumbuhan bakteri di area lipatan tubuh. Meskipun tidak berbahaya, bau badan bisa menurunkan rasa percaya diri dan membuat tidak nyaman saat berinteraksi sosial. Daun sirih memiliki sifat deodoran alami yang mampu menekan pertumbuhan bakteri penyebab bau. Dengan mandi menggunakan air rebusan sirih secara rutin, bau badan bisa dikendalikan tanpa perlu parfum atau deodoran kimia yang kadang justru menimbulkan iritasi. Tips praktisnya, rebus 10 lembar daun sirih dalam 1 liter air. Campurkan ke dalam air mandi pagi atau sore hari. Lakukan ini 2-3 kali seminggu, dan tubuh akan terasa lebih segar serta tidak mudah berbau meskipun berkeringat.
4. Merawat area kewanitaan dan kesehatan kulit sensitif. Bagi lansia perempuan, menjaga kebersihan area kewanitaan adalah hal yang sangat penting, terutama saat tubuh mulai mengalami perubahan hormonal pasca menopause. Area ini menjadi lebih sensitif, mudah kering, dan rentan terhadap infeksi jamur atau bakteri. Rebusan daun sirih telah lama digunakan sebagai bilasan alami untuk membersihkan area tersebut tanpa menyebabkan iritasi. Sifat antiseptik dan antiinflamasinya membantu menjaga pH tetap seimbang, mencegah keputihan berlebih, serta memberikan rasa bersih dan nyaman. Namun, perlu diingat, pemakaian rebusan sirih untuk area sensitif tidak boleh dilakukan setiap hari. Cukup 1-2 kali dalam seminggu, agar flora alami tubuh tetap terjaga dan tidak terganggu. 5. Menenangkan kulit setelah digigit serangga. Gigitan nyamuk atau serangga lain sering menimbulkan bentol dan gatal yang menyiksa. Kulit lansia yang lebih tipis akan lebih mudah memerah atau bahkan berdarah jika digaruk. Dalam hal ini, kompres dingin menggunakan air rebusan sirih dapat mengurangi rasa gatal, mencegah infeksi, dan mempercepat pemulihan. Caranya, rendam kapas atau kain tipis dalam air sirih yang sudah didinginkan, lalu tempelkan pada area yang tergigit selama beberapa menit. Ulangi 2 hingga 3 kali sehari sampai bengkaknya mengempis. Sahabat lansia sehat, semua manfaat ini menunjukkan bahwa daun sirih bukan hanya untuk diminum, tapi juga sangat bermanfaat saat digunakan dari luar. Ia bisa menjadi bagian dari rutinitas perawatan tubuh harian bagi lansia yang tidak hanya ingin sehat, tetapi juga ingin tetap bersih, segar, dan percaya diri. Tidak perlu biaya mahal untuk menjaga tubuh tetap nyaman dan terawat. Cukup dengan dedaunan yang tumbuh di pekarangan rumah, dengan cara yang benar dan konsisten, maka kita bisa merasakan perubahan yang nyata. Namun tetap perlu diperhatikan, bagi lansia yang memiliki alergi kulit atau luka terbuka besar, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu ke tenaga medis sebelum mencoba perawatan dengan daun sirih. Penggunaan alami harus tetap disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Pada bab selanjutnya, kita akan bahas lebih teknis dan praktis, bagaimana cara mengolah daun sirih dengan benar, dosis yang aman, dan cara mengonsumsinya secara efektif bagi tubuh lansia. Karena meskipun bahan alaminya luar biasa, jika cara penggunaannya salah, maka manfaatnya bisa berkurang atau bahkan membahayakan. Terus ikuti pembahasan ini, karena semakin jauh kita mengenal daun sirih, semakin kita yakin bahwa kesehatan bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang kita temukan di sekitar kita. Sahabat lansia sehat, setelah kita membahas berbagai manfaat daun sirih untuk organ dalam dan perawatan luar tubuh, tentu timbul pertanyaan penting, bagaimana cara mengolah daun sirih yang benar? Seberapa sering sebaiknya digunakan? Bagaimana dosisnya yang aman khususnya untuk lansia? Penggunaan bahan alami, meskipun terlihat sederhana, tetap membutuhkan pengetahuan yang tepat. Karena jika salah dalam pengolahan atau penggunaannya berlebihan, bisa menimbulkan iritasi, ketidakseimbangan flora tubuh, bahkan efek samping ringan seperti mual atau tenggorokan kering. Maka di bab ini, kita akan membahas dengan jelas dan runtut cara mengolah, menyimpan, serta mengonsumsi daun sirih secara aman dan efektif, khusus untuk para sahabat lansia sehat. 1. Memilih daun sirih yang tepat. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah memilih jenis daun sirih yang aman untuk dikonsumsi. Di Indonesia, dikenal beberapa jenis daun sirih seperti sirih hijau, sirih merah, dan sirih hitam. Untuk konsumsi harian, sirih hijau adalah pilihan terbaik karena sifatnya lebih ringan dan lebih umum digunakan sejak lama oleh masyarakat. Pilihlah daun yang masih muda tapi tidak terlalu kecil, berwarna hijau segar, tidak berlubang, dan bebas dari noda coklat atau jamur. Cuci bersih dengan air mengalir sebelum digunakan, dan bila perlu rendam dengan air garam selama 10 menit untuk memastikan steril. 2 cara membuat air rebusan daun sirih. Inilah cara paling umum dan aman untuk mengonsumsi daun sirih, terutama bagi lansia. Air rebusan ini bisa diminum, digunakan sebagai kumur, atau sebagai air bilasan tubuh. Langkah-langkah. Ambil 5-7 lembar daun sirih hijau segar. Cuci bersih hingga tak ada sisa tanah atau debu. Rebus dalam 500 ml air bersih. Gunakan api kecil dan tutup panci. Biarkan hingga air menyusut menjadi sekitar 300 ml, 15 menit. Dinginkan, lalu saring. Simpan dalam wadah bersih tertutup. Bisa disimpan di kulkas maksimal 24 jam. Aturan konsumsi. Minum air rebusan setengah gelas, 150 ml. Lakukan 1-2 kali dalam seminggu untuk lansia yang sehat. Untuk lansia dengan keluhan ringan, batuk, sariawan, pencernaan tidak lancar,
Bisa konsumsi setiap 2 hari sekali selama 1 minggu. Hindari konsumsi harian berlebihan karena bisa menyebabkan mulut kering, sembelit ringan, atau rasa tidak nyaman di perut. 3 cara menggunakan sebagai air kumur. Untuk sahabat lansia sehat yang memiliki keluhan sariawan, radang gusi, atau bau mulut, air rebusan sirih bisa digunakan sebagai air kumur alami. Cara penggunaannya. Ambil 150 ml air rebusan daun sirih dalam suhu hangat. Kumur selama 30-60 detik. Gunakan pagi setelah bangun tidur dan malam sebelum tidur. Jangan langsung ditelan, cukup kumur dan buang. Bisa dicampur sedikit garam untuk efek tambahan antiseptik. Kumur ini bisa dilakukan setiap hari selama 5-7 hari, lalu hentikan sementara dan lanjutkan bila dibutuhkan. 4. Sebagai air bilasan untuk perawatan kulit atau area sensitif. Air rebusan daun sirih juga bisa digunakan untuk mandi atau membilas bagian tubuh tertentu, seperti lipatan ketiak, kaki, atau area kewanitaan. Cara penggunaannya. Campurkan air rebusan sirih ke dalam air mandi hangat. Gunakan air tersebut untuk membilas tubuh setelah sabun dibilas. Untuk bilasan area kewanitaan, gunakan 150 ml air sirih hangat, basuhkan pelan-pelan tanpa sabun tambahan. Jangan dilakukan setiap hari, cukup 1-2 kali seminggu. 5. Membuat kompres untuk luka atau gatal. Bagi sahabat lansia sehat yang mengalami luka ringan, gatal karena gigitan serangga, atau ruam kulit, kompres sirih bisa menjadi solusi alami. Langkahnya. Rebus 5 lembar daun sirih dalam 300 ml air. Tunggu hingga hangat, lalu celupkan kain bersih. Peras sedikit, lalu tempelkan pada bagian kulit yang bermasalah. Lakukan selama 10-15 menit. Ulangi 2 kali sehari hingga keluhan membaik. Cara ini aman, murah, dan sangat membantu bagi lansia yang kulitnya sensitif terhadap salep kimia. 6 catatan penting. Kapan harus berhati-hati? Walaupun daun sirih termasuk tanaman herbal yang relatif aman, tetap ada batasan yang harus sahabat lansia sehat perhatikan. Jangan konsumsi jika memiliki riwayat luka lambung aktif atau iritasi saluran pencernaan. Jangan gunakan sebagai bilasan vagina terlalu sering karena bisa membunuh bakteri baik. Hindari penggunaan bila mengalami alergi kulit, seperti ruam atau gatal setelah menggunakan daun sirih. Bagi lansia yang sedang menjalani pengobatan intensif atau konsumsi obat rutin, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Jangan menyimpan air rebusan lebih dari 24 jam, karena bisa mengalami fermentasi alami yang mengubah kandungan di dalamnya. 7. Alternatif penggunaan. Teh daun sirih kering. Untuk sahabat lansia sehat yang ingin menikmati manfaat sirih tanpa harus merebus setiap saat, daun sirih bisa dikeringkan dan digunakan sebagai teh herbal. Caranya. Petik daun sirih segar. Jemur di bawah sinar matahari atau oven suhu rendah hingga kering. Simpan dalam wadah tertutup. Seduh 1-2 lembar dengan air panas seperti membuat teh biasa. Minum selagi hangat, bisa ditambahkan madu atau jahe. Teh ini bisa diminum seminggu 2 kali sebagai pendamping rutinitas harian, terutama saat pagi atau sore hari. Sahabat lansia sehat, cara penggunaan yang benar adalah kunci utama dalam mendapatkan manfaat maksimal dari daun sirih. Tidak perlu berlebihan, cukup rutin dan konsisten. Dengan niat menjaga kesehatan dan semangat hidup alami, tubuh kita akan merespon dengan baik. Pada bab selanjutnya, kita akan mendengarkan kisah-kisah nyata dari para lansia di berbagai daerah yang telah mencoba sendiri khasiat daun sirih. Testimoni mereka akan membuka mata kita bahwa pengobatan tradisional bukan sekadar cerita masa lalu, tapi solusi masa kini yang nyata. Sahabat lansia sehat, setelah kita mempelajari cara menggunakan daun sirih dengan benar, kini saatnya kita mendengar suara dari mereka yang telah mencobanya secara langsung. Testimoni adalah bukti hidup yang tak bisa dibantah. Ia bukan sekadar teori dari buku atau hasil laboratorium, tetapi pengalaman nyata dari para lansia yang dengan konsisten mengonsumsi, mengoleskan, dan memanfaatkan daun sirih dalam kehidupan sehari-hari mereka. Cerita-cerita ini bukan karangan. Semua berasal dari para sahabat sebaya Anda, yang berasal dari berbagai kota di Indonesia, dari desa hingga kota besar. Mereka berasal dari latar belakang berbeda. Ada yang guru pensiunan, ada yang petani, ada juga yang mantan karyawan pabrik. Namun satu kesamaan mereka, ingin hidup sehat di usia tua dengan cara yang sederhana, alami, dan terjangkau. Mari kita dengarkan beberapa pengalaman mereka yang menginspirasi. 1. Pak Harto, 71 tahun, pensiunan guru di Temanggung.
Pak Harto menceritakan bahwa selama bertahun-tahun ia menderita gangguan pencernaan. Perutnya sering terasa kembung, susah buang air besar, dan terkadang nyeri di bagian lambung. Beliau sudah berkali-kali mencoba obat dari apotek, namun keluhan datang dan pergi. Suatu hari, tetangganya yang lebih tua menyarankan untuk mencoba rebusan daun sirih. Awalnya Pak Harto ragu, namun setelah mencobanya 2 kali seminggu selama sebulan, keluhannya mulai membaik. Beliau berkata, "Tubuh saya terasa lebih ringan, dan perut saya tidak sekeras biasanya. Saya juga jadi lebih rutin buang air besar." Setelah konsultasi dengan dokter, ternyata efek daun sirih membantu menurunkan peradangan pada dinding ususnya. 2 Bu Sutrisni, 66 tahun, ibu rumah tangga dari Banyuwangi. Bu Sutrisni sudah lama merasa tidak percaya diri karena bau badan yang tidak kunjung hilang meski sudah sering ganti sabun dan deodoran. Kondisi ini membuatnya enggan hadir ke acara pengajian atau arisan. Anaknya kemudian menyarankan untuk mencoba mandi menggunakan air rebusan daun sirih. Bu Sutrisni rutin melakukannya 2 hari sekali. Setelah 2 minggu, ia merasa tubuhnya lebih segar dan baunya berkurang drastis. "Sekarang saya lebih percaya diri saat kumpul ibu-ibu, tidak takut kalau badan bau meskipun berkeringat," ungkapnya dengan penuh rasa syukur. 3. Pak Subari, 69 tahun, petani dari Kulon Progo. Pak Subari memiliki keluhan yang cukup umum di usia lansia, bau mulut dan gusi berdarah saat menyikat gigi. Ia pernah merasa malu saat berbicara dengan cucunya karena mulutnya berbau asam, padahal beliau rajin gosok gigi. Setelah mendapatkan saran dari seorang bidan desa, beliau mulai berkumur dengan air rebusan daun sirih setiap pagi. Dalam waktu seminggu, bau mulut berkurang dan gusinya tidak berdarah lagi. "Sekarang saya tidak khawatir kalau bercanda sama cucu. Nafas saya lebih segar, mulut tidak perih lagi," kata Pak Subari. 4. Bu Marni, 73 tahun, lansia aktif di Semarang. Bu Marni punya semangat hidup yang tinggi. Meskipun sudah lebih dari 70 tahun, beliau masih aktif senam lansia dan jadi ketua kelompok lansia di kelurahannya. Tapi satu keluhan yang sering ia hadapi adalah gatal-gatal di punggung dan leher, terutama saat cuaca panas. Ia mulai rutin menggunakan air sirih sebagai air bilasan tubuh setelah mandi. Dalam waktu 3 minggu, rasa gatalnya berkurang, kulit terasa lebih halus, dan tidak muncul ruam lagi. Bahkan beberapa temannya mulai mengikuti jejak beliau. "Saya tidak pakai sabun mahal, cukup sirih dari kebun depan rumah," ujarnya sambil tertawa ringan. 5. Bu Aminah, 68 tahun, janda dari Cirebon. Bu Aminah mengalami keputihan yang berlebihan dan bau tidak sedap pada area kewanitaan. Hal ini membuat beliau merasa tidak nyaman saat beribadah dan beraktivitas. Karena takut mencoba produk kimia, beliau memilih cara tradisional, membilas area sensitif dengan air daun sirih seminggu 2 kali. Setelah konsisten selama sebulan, keluhan berangsur hilang. Ia tidak lagi merasa lembab, tidak ada gatal, dan bau tidak sedap pun hilang. "Saya merasa lebih bersih, lebih percaya diri. Ibadah pun jadi lebih khusyuk," kata Bu Aminah. Apa kata dokter? Dari berbagai testimoni ini, para dokter yang mendampingi mereka menyampaikan catatan penting. Daun sirih memang kaya manfaat, namun yang membuat hasilnya nyata adalah konsistensi, pola hidup bersih, dan kesadaran tubuh masing-masing. Dr. Indah, seorang dokter umum di Solo yang mendampingi kelompok lansia, menyatakan, "Saya senang ketika pasien saya mulai tertarik menggunakan bahan alami, selama penggunaannya tepat dan tidak berlebihan. Daun sirih bisa menjadi terapi tambahan yang baik." Bukti nyata di panti lansia. Salah satu panti lansia di daerah Sleman bahkan mulai mengintegrasikan terapi sirih ke dalam rutinitas harian penghuninya. Mereka membuat jadwal mandi herbal menggunakan rebusan daun sirih seminggu 2 kali. Hasilnya, banyak penghuni yang melaporkan penurunan keluhan kulit, tidur lebih nyenyak, dan merasa lebih tenang setelah mandi. Perawat di sana juga menyatakan bahwa jumlah keluhan bau badan dan infeksi kulit ringan menurun drastis setelah terapi daun sirih diterapkan secara kolektif. Ini menunjukkan bahwa manfaatnya bukan sekadar efek sugesti, tapi benar-benar bisa dirasakan saat diterapkan bersama pola hidup bersih dan sehat. Sahabat lansia sehat, kisah-kisah di atas adalah pengingat bahwa kadang kita tak perlu mencari jauh untuk menemukan solusi. Daun sirih, yang selama ini tumbuh di pekarangan, bisa menjadi jalan sederhana menuju kesehatan. Tak ada yang instan. Semua butuh proses, niat, dan kesabaran. Namun bila dilakukan dengan konsisten dan disertai pola hidup sehat, hasilnya bisa mengubah kualitas hidup secara nyata. Pada bab terakhir nanti,
kita akan tutup pembahasan ini dengan pesan peneguhan, saran dari dokter, serta ajakan untuk kembali mencintai kekayaan alam Indonesia sebagai sahabat kesehatan lansia. Terus ikuti hingga akhir, karena penutup kita nanti akan menjadi bekal semangat agar sahabat lansia sehat terus melangkah dalam hidup yang sehat, kuat, dan bermakna. Sahabat lansia sehat, tibalah kita di penghujung perjalanan kita hari ini, sebuah perjalanan yang dimulai dari sehelai daun hijau sederhana bernama sirih, dan berakhir pada pemahaman mendalam tentang kekuatan alami yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Sejak bab pertama kita telah menyapa, mengenal sejarah, menggali kandungan ilmiahnya, mengeksplorasi manfaatnya untuk organ dalam dan luar tubuh, hingga mendengar langsung testimoni sahabat-sahabat lansia di seluruh Indonesia yang telah merasakan khasiatnya secara nyata. Di bab penutup ini, saya ingin mengajak kita semua merenung sejenak. Usia bukanlah alasan untuk menyerah pada kelemahan. Justru di usia inilah kita ditantang untuk lebih bijak, lebih selektif dalam menjaga tubuh, dan lebih tekun dalam merawat kesehatan. Banyak dari kita yang selama puluhan tahun bekerja keras, mendahulukan keluarga, dan menomorsatukan kebutuhan orang lain. Maka kini, saatnya tubuh kita sendiri diberi prioritas. Dan cara merawatnya tidak selalu harus mahal atau rumit. Terkadang, solusi terbaik justru berasal dari alam sekitar yang telah lama kita abaikan. Daun sirih adalah salah satu contoh nyata dari kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Tanaman ini tidak hanya dikenal di satu suku atau daerah, tapi hampir di seluruh pelosok Nusantara. Ia tumbuh liar, mudah didapat, dan memiliki banyak manfaat, mulai dari membersihkan mulut, menenangkan perut, merawat kulit, menjaga area kewanitaan, hingga mendukung metabolisme tubuh secara menyeluruh. Namun, penting untuk kita pahami bersama bahwa meskipun herbal alami, daun sirih tetap bukan obat ajaib. Ia bukan pengganti obat dokter, melainkan pelengkap yang bekerja dengan tenang, perlahan, dan aman, terutama bila digunakan dengan benar dan sesuai kebutuhan. Maka dari itu, saya ingin mengakhiri seri ini dengan beberapa pesan penting yang harus selalu kita ingat. 1. Gunakan secara bijak dan tidak berlebihan. Penggunaan bahan alami seperti daun sirih tetap harus memperhatikan aturan. Jangan menggunakan air rebusannya setiap hari dalam jumlah besar. Cukup 2 hingga 3 kali seminggu, baik diminum, dikumur, maupun digunakan sebagai bilasan. Bila ada keluhan serius atau gejala yang tak kunjung reda, jangan ragu untuk tetap berkonsultasi dengan tenaga medis. 2. Konsistensi lebih penting daripada kuantitas. Seperti yang telah kita pelajari dari testimoni para lansia, keberhasilan bukan berasal dari seberapa banyak daun sirih yang dikonsumsi, tapi dari seberapa rutin dan teratur penggunaannya. Konsistensi adalah kunci. Setiap tubuh punya respon berbeda, dan hasilnya mungkin tidak langsung terasa. Tapi dengan kebiasaan yang baik, manfaatnya akan terasa perlahan namun pasti. 3. Kombinasikan dengan pola hidup sehat. Daun sirih akan bekerja optimal bila disertai gaya hidup sehat lainnya. Pastikan sahabat lansia sehat menjaga pola makan seimbang, istirahat cukup, aktif bergerak meski ringan, serta menjauhkan diri dari stres berlebihan. Pikiran yang tenang dan hati yang bahagia juga merupakan obat mujarab bagi tubuh lansia. 4. Cintai tanaman obat keluarga, toga, di rumah sendiri. Daripada membiarkan halaman kosong atau ditumbuhi rumput liar, mengapa tidak mulai menanam daun sirih di pekarangan rumah? Ia tidak memerlukan perawatan khusus, bisa tumbuh merambat di pagar atau tembok, dan hasilnya bisa digunakan kapanpun dibutuhkan. Daun sirih adalah aset yang murah namun bernilai tinggi, terutama bagi keluarga lansia. 5. Sebarkan pengetahuan ini kepada sesama. Jika sahabat lansia sehat merasa video dan pengetahuan ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada keluarga, teman arisan, grup senam, atau jamaah pengajian. Semakin banyak yang tahu, semakin luas pula manfaatnya. Karena ilmu yang dibagikan dengan niat baik, akan kembali menjadi kebaikan untuk diri kita juga. Pesan dokter untuk Anda. Sebagai penutup, izinkan saya sebagai tenaga medis menyampaikan satu hal yang sering saya ucapkan kepada pasien lansia saya. Kesehatan itu bukan hadiah, melainkan amanah yang harus dijaga. Tuhan menciptakan tubuh dengan sistem luar biasa yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi ia butuh dukungan, butuh perhatian, butuh nutrisi dan ketenangan. Dan itulah yang bisa kita berikan melalui pilihan sederhana seperti memanfaatkan daun sirih. Kita mungkin tak bisa kembali muda, tapi kita bisa tetap kuat. Kita mungkin tak sekuat dulu, tapi kita bisa tetap bahagia dan mandiri. Kita mungkin tidak selalu bebas dari penyakit, tapi kita bisa memperlambat dan mengurangi dampaknya.
Semua itu dimulai dari keputusan kecil, keputusan untuk kembali pada alam. Mari menjadi lansia sehat, kuat, dan bahagia. Sahabat lansia sehat, mari kita jadikan usia tua sebagai masa penuh makna. Jangan takut untuk mencoba cara-cara alami. Jangan malu untuk kembali menggunakan ramuan tradisional. Karena terkadang, yang kuno justru yang terbukti bertahan dan berkhasiat. Daun sirih telah membuktikannya. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini bisa menjadi bekal untuk hidup yang lebih tenang, lebih sehat, dan lebih penuh syukur. Jangan lupa untuk selalu perhatikan tubuh Anda, dengarkan sinyal-sinyalnya, dan rawatlah ia dengan penuh cinta. Bagi yang belum pernah mencoba daun sirih, semoga setelah ini tergerak untuk mencobanya. Bagi yang sudah pernah menggunakan namun belum rutin, semoga mulai menjadikannya bagian dari gaya hidup sehat harian. Dan bagi yang sudah merasakan manfaatnya, semoga terus menyebarkan kebaikan ini ke sekeliling. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, sukai, dan bagikan video ini ke grup lansia, keluarga, dan teman-teman Anda. Tulis juga di kolom komentar, saya lansia sehat, saya siap hidup alami, dan sebutkan asal kota dan usia Anda, agar kita bisa saling menyapa dan membentuk komunitas sehat lansia se-Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ketenangan, dan keberkahan dalam hidup. Mari terus melangkah bersama, menjadi lansia yang tidak hanya panjang umur, tapi juga panjang manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia dari kami, tim lansia sehat untuk Anda semua.